Kalau Anda mau diampuni oleh Tuhan, silakan dibaptis. Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Terima kasih Anda setia mengunjungi channel kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagian ke-6 dari kredo kita yang mengatakan, aku percaya akan pengampunan dosa. Nah, pertama-tama, apa dosa itu? Atau bagaimana paham konsep dosa menurut kitab suci. Dalam perjanjian lama, untuk mengekspresikan, untuk mengungkapkan dosa, maka dipakailah sejumlah kata. Misalnya kata khata. Kata ini berarti tidak mengenai sasaran atau mengenai tujuan yang lain. Kata kedua, misalnya ra, berarti menghentikan atau menghancurkan. Kata yang lain ada pasa, berarti pemberontakan atau juga bisa dikatakan pelanggaran. Ada kata alvon yang berarti perbuatan salah dan rasa bersalah. Ada kata sagak yang berarti kesalahan atau melakukan penyimpangan. Ada juga kata rasa, kejahatan dan merupakan lawan kata dari kebenaran. Ada kata ta'ah yang berarti tersesat atau melakukan penyimpangan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Ada kata asam yang berarti kesalahan yang diperbuat di bait Allah atau di tabernakel. Itulah sejumlah kata yang mendeskripsikan kata dosa dalam Alkitab Perjanjian Lama. Lalu ada sejumlah kata juga dalam Perjanjian Baru untuk mengekspresikan dosa atau untuk menjelaskan dosa. Misalnya kita temukan kata poneros. Kata itu berarti kejahatan yang umumnya menjurus ke kejahatan moral. Lalu kemudian ada kata adikia yang berarti tingkah laku yang tidak benar dalam artian luas. Ada kata asebes artinya tanpa Allah. Ada kata kakos berarti tidak baik atau buruk dan terkadang juga memperlihatkan fisik buruk seperti penyakit. Ada kata enokhos berarti kesalahan yang umumnya menyatakan pelaku kejahatan dihukum mati. Ada kata hipokrisis berarti munafik. Ada kata anomos berarti sikap durhaka, yakni melanggar hukum dalam arti luas. Ada kata parabetes berarti pelaku pelanggar hukum atau orang yang berdosa. Ada kata hamartia yang berarti tidak tepat sasaran. Lalu kemudian ada kata paraptoma yang berarti pelanggaran yang diperbuat secara sengaja. Ada kata agnoein, berhubungan dengan ibadah yang salah dilakukan dan ditujukan untuk Allah yang lain, untuk dewa-dewa. Lalu ada kata planau, berarti melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercela. Lalu bagian kedua, dosa menurut pandangan gereja, terutama yang tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik. Dikatakan dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran dan hati nurani yang baik. Ia adalah satu kesalahan terhadap kasih yang benar terhadap Allah dan sesama atas dasar satu ketergantungan yang tidak sehat, tidak normal kepada barang-barang tertentu. Ia melukai kodrat manusia dan solidaritas manusiawi. Ia didefinisikan sebagai kata, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi. Itu bisa kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 1849. Dosa juga diartikan sebagai satu penghinaan terhadap Allah,
Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bisa dilihat Mazmur bab 51 ayat 6. Dosa memberontak terhadap kasih Allah kepada kita dan membalikkan hati kita dari Dia. Seperti dosa perdana, ia adalah satu ketidaktaatan, satu pemberontakan terhadap Allah, oleh kehendak menjadi seperti Allah, dan olehnya mengetahui dan menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Bisa dilihat dalam Kejadian bab 3 ayat 5. Dengan demikian dosa adalah cinta diri yang mengikat sampai menjadi penghinaan terhadap Allah. Itu pernyataan Agustinus, bisa dilihat dalam Civita Dei bab 14 ayat 28. Karena keangkuhan ini, maka dosa bertentangan penuh dengan ketaatan Yesus. Bisa dilihat Filipi bab 2 ayat 6-9 yang melaksanakan keselamatan. Nah, ini bisa dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1850. Ketiga, dari penjelasan ini bagaimana kategori pengelompokan dosa itu. Nah, yang pertama, berdasarkan asal. Ada namanya dosa asal dan ada dosa sekarang, dosa aktual, dosa yang kita buat. Dosa asal dari warisan Adam, sedangkan dosa aktual yakni dosa yang dilakukan oleh setiap orang dan berasal dari kehendak bebas masing-masing karena pelanggaran terhadap larangan Tuhan dan kelalaian untuk berbuat baik. Lalu kemudian kelompok berikutnya atau kategori berikutnya berdasarkan tingkatan dari dosa itu, istilahnya malice, ketidaktahuan. Jadi ada tingkatannya, tingkatan dosa itu. Yang pertama tadi ketidaktahuan, yang kedua kelemahan, dan yang ketiga kejahatan. Lalu kemudian pengelompokan berdasarkan tindakan, aktivitas dosa. Dosa di dalam praktek di pikiran, terus kemudian di kehendak, dalam perkataan, lalu kemudian dalam perbuatan. Nah, bisa kita ingat kalau kita mengaku dosa itu, ini tingkat ini atau kategori ini selalu kita doakan. Dalam saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Lalu kemudian kategori atau pengelompokan berdasarkan bobotnya, besar, kecil atau dalam atau dangkalnya dosa. Itu kita sebut dosa ringan dan dosa berat. Dosa berat karena menentang kasih Allah dan dosa ringan karena memperlemah kasih itu. Dosa berat menjauhkan seseorang dari tujuan akhir hidup, yakni Allah. Jadi dosa selalu mengarahkan kita bukan kepada Allah, tetapi kepada yang bukan Allah. Dan itu sebabnya kita mesti menghindari atau tidak berbuat dosa. Apa akibat dosa? Dosa membuat hidup manusia di dunia ini tidak tenang, tidak bahagia. Dosa membuat relasi antar sesama menjadi canggung, takut dan gelisah. Seseorang akan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Dia akan merasa dihantui oleh ketakutan akan masuk neraka. Relasinya dengan Tuhan juga akan terganggu. Dosa membuat manusia dijauhkan dari Tuhan, dan pada akhirnya dosa akan membawa manusia ke neraka. Saudara yang baik, walaupun demikian, Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan kita panjang sabar dan besar kasih setianya. Bisa lihat Keluaran bab 34 ayat 6. Pada Tuhan ada pengampunan. Bisa lihat Mazmur bab 130 ayat 4. Ia membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Mazmur bab 103 ayat 12. Seluruh rencana pengampunan dosa manusia
terlaksana dalam seluruh hidup, wafat dan kebangkitan putranya. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 13 ayat 39, Efesus bab 1 ayat 7, Kolose bab 1 ayat 14 dan lain-lain. Lalu kemudian saudara, bagaimana pengampunan dosa itu? Tadi kan kita berdosa, Allah itu pengampun. Nah, bagaimana Dia mengampuni dosa kita? Ingat, semua dosa dapat diampuni oleh Tuhan, kecuali dosa dari mereka yang tidak mau diampuni. Namun bukan tanpa syarat. Syaratnya sangat sederhana sebenarnya, yakni menyesal atas dosa dan bertobat. Kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11-32 adalah contoh yang baik mengenai penyesalan, mengenai pertobatan, dan mengenai pengampunan dari Tuhan. Penyesalan dimulai dari menyadari keberadaan kita. Nah, anak dalam cerita itu menyadari keadaannya. Ia memboroskan harta orang tuanya, lalu melarat. Kemudian karena situasi mendesaknya, situasi yang buruk itu, lalu dia ingat rumah. Di rumah bapaknya banyak makanan, banyak pekerja asing. Lalu ia menyatakan penyesalannya. Ia merasa sangat berdosa terhadap surga dan terhadap bapaknya. Jiwanya terasa hancur, hatinya terasa patah dan remuk. Yang menyenangkan bapaknya adalah sikap seperti itu. Ia tahu jiwa seperti itulah yang menyenangkan bapaknya. Hati yang patah dan remuk. Bandingkan Mazmur bab 51 ayat 17. Ia tidak berhenti di penyesalan, tidak berhenti di hatinya yang remuk redam, tidak berhenti di hatinya yang patah. Ia bangkit berdiri dan berjalan pulang menuju rumah bapaknya. Dengan itu ia menyatakan pertobatannya. Bapa menerima dia. Dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Luar biasa. Di hadapan bapaknya, anak malang itu yang kini kembali kepada bapaknya, ia sekali lagi menyatakan penyesalannya dan pertobatannya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Namun, bapaknya mengampuni dia, bahkan tidak lagi memikirkan kesalahannya. Katanya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Bapa melalui Yesus putranya menebus, mengampuni segala dosa kita. Nah, bagaimana Tuhan yang maha baik, yang maha pengampun itu merealisasikan pengampunannya kepada kita? Yang pertama, Tuhan mengampuni dosa kita melalui sakramen baptis. Oleh karena itu, kalau Anda mau diampuni oleh Tuhan, silakan dibaptis. Injil mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus bab 16 ayat 16. Jadi Yesus mengampuni dosa kita melalui sakramen baptis. Kemudian Tuhan kita, bisa kita lihat baca atau kita baca dalam Katekismus Gereja Katolik 977 dikatakan begini. Tuhan kita telah menghubungkan pengampunan dosa dengan iman dan pembaptisan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bisa dilihat Markus bab 16 ayat 15 sampai 16.
Pembaptisan adalah sakramen pertama dan terpenting demi pengampunan dosa. Ia menyatukan kita dengan Kristus yang telah wafat untuk dosa kita dan yang telah dibangkitkan demi pembenaran kita. Bandingkan Roma bab 4 ayat 25, supaya kita hidup sebagai manusia yang baru. Lihat Roma bab 6 ayat 4. Lalu kemudian Katekismus Gereja Katolik nomor 978 dikatakan begini. Kalau kita mengakui iman untuk pertama kalinya dan dibersihkan dalam pembaptisan suci, diberikanlah kepada kita pengampunan yang begitu berlimpah ruah, sehingga tidak ada satu kesalahan pun, baik yang melekat pada kita oleh turunan maupun sesuatu yang kita lalaikan atau lakukan dengan kehendak sendiri yang tidak dihapuskan dan tidak disiksa yang masih perlu disilih. Namun, orang tidak dibebaskan dari semua kelemahan kodrat oleh rahmat pembaptisan. Sebaliknya, setiap orang harus berjuang melawan rangsangan hawa nafsu yang tanpa henti-hentinya mengajak kita berbuat dosa. Lalu kemudian Tuhan juga memberi kuasa pengampunan kepada gereja. Itu bisa kita baca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 981. Sesudah kebangkitannya, Kristus mengutus para rasulnya untuk menyampaikan berita tentang pertobatan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lihat Lukas bab 24 ayat 47. Karena itu, para rasul dan para penggantinya melaksanakan pelayanan pendamaian. Lihat 2 Korintus bab 5 ayat 18. Pada satu pihak mereka mewartakan kepada manusia pengampunan oleh Allah yang telah diperoleh Kristus bagi kita dan menghimbau untuk bertobat dan beriman. Pada lain pihak, mereka sungguh menyampaikan pengampunan dosa melalui pembaptisan dan mendamaikan orang dengan Allah dan gereja berkat kuasa kunci yang diterimanya dari Kristus. Gereja telah menerima kunci kerajaan surga supaya di dalam Dia pengampunan dosa dapat terjadi oleh darah Kristus dan oleh karya Roh Kudus. Di dalam gereja, jiwa yang mati karena dosa hidup lagi, supaya hidup bersama Kristus yang rahmat-Nya menyelamatkan kita. Ini dikutip dari sermon dari Agustinus bab 214 ayat 11. Nah, tadi bagaimana Tuhan mengampuni dosa? Ia mengampuni dosa melalui sakramen baptis, lalu kemudian Ia mengampuni dosa melalui kuasa yang diberikan kepada gereja, terutama melalui sakramen pengampunan dosa. Lalu kemudian ada cara lain. Tentu saja Tuhan tidak mungkin terikat pada sakramen-sakramen itu. Tentu saja dalam sakramen dan melalui sakramen itu Ia mengampuni dosa kita, tetapi juga Dia tidak terikat oleh sakramen itu. Ia sendiri juga berkuasa mengampuni dosa. Katakanlah kalau ada orang dimanapun yang tidak pernah mengenal Kristus, tidak kenal sakramen-sakramen, tidak kenal apapun, ketika mereka berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan, pasti Tuhan mengampuni dosa mereka. Sakramen dan gereja tidak mengikat Tuhan dalam mengampuni dosa. Tuhan bebas memberikan pengampunannya. Ada yang melalui sakramen baptis, melalui gereja sakramen tobat, tetapi juga ada yang dilakukan oleh Tuhan sendiri tanpa kita ketahui. Nah, semua hal inilah saudara-saudari yang kita imani, yang kita percayai dalam kredo kita yang keenam. Aku percaya akan pengampunan dosa. Sekian dan terima kasih. Nantikan kami pada video-video selanjutnya. Tuhan memberkati Anda.